Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum hadzal yawm ayyuhat tullab wat talibat bi kulliyati syariah bi Jami'ah Mataram Al-Islamiyah Al-Hukumiyah. Sanadrus wa nastamirru dirasatana hadzal yawm wa nadrus an Ismid Dhamir fil Lughah Al-Arabiyyah. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang saya banggakan, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kata-kata dalam bahasa Arab, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang Ismud Dhamir atau kata ganti. Isim domir atau kata ganti. Di dalam bahasa Arab terdapat 12 bentuk kata ganti. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, kata ganti itu tidak sampai 12, tapi ada yang hanya 8 saja. Atau paling maksimal 10. Sedangkan dalam bahasa Arab ada 12 bentuk kata ganti yang disebut sebagai isim domir. Kata ganti tersebut atau isim domir itu adalah ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Hum dan hunna yang terakhir. Jadi ana yang berarti saya, satu orang, bisa laki, bisa perempuan, tetap yang digunakan adalah ana. Kemudian nahnu yang berarti kami atau kita, jadi bisa kami, bisa kita, tergantung konteksnya nanti. Di sini juga sama, laki dan perempuan, sama-sama menggunakan nahnu, baik laki ataupun perempuan. Kemudian ada anta, berbaris atas taknya. Jadi anta yang berarti engkau untuk laki-laki. Sedangkan kalau di baris bawahkan anti itu berarti engkau untuk seorang perempuan. Kemudian yang berikutnya ada antuma untuk 2 orang, baik itu laki atau perempuan. Jadi yang digunakan adalah antuma. Inilah yang tidak ada dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan 2 orang. Jadi dalam bahasa Arab karena sangat detil diperhatikan mana yang 1 orang dan mana yang banyak orang. Jadi kalau 1 orang yang digunakan anta atau anti untuk laki dan perempuan, kemudian untuk banyak nanti yang berarti kalian, itu 3 orang ke atas disebut banyak. Sedangkan kalau 2 orang itu belum disebut banyak, maka dia memiliki kata ganti tersendiri yaitu antuma. Ini bisa laki, bisa juga perempuan. Kemudian yang berikutnya antum dengan berbaris mati mimnya menjadi antum yang berarti kalian laki-laki. Ya. Jadi antum kalian laki-laki. Kemudian kalau untuk perempuan yang digunakan adalah antunna, kalian perempuan. Jadi kita menyebutnya sebagai jamak atau banyak orang, ya, baik itu laki atau perempuan. Kalau laki antum, kalau perempuan antunna. Kemudian ada pula hiya dan huwa atau huwa dan hiya. Huwa berarti dia untuk seorang laki-laki, sedangkan hiya adalah seorang untuk perempuan. Jadi huwa dengan hiya, ya. Nah, huwa dengan hiya. Kemudian huma yang berarti 2 orang untuk mereka, ya, mereka 2 orang sama dengan yang tadi. Jadi dibedakan karena 2 orang tidak termasuk banyak, tidak juga disebut sebagai tunggal karena 2, maka dia disebut sebagai musanna atau tasniyah kalau dalam bahasa Arab. Itu penggunaannya adalah huma. Ini untuk 2 orang, baik laki atau perempuan. Jadi huma mereka 2 orang, laki atau perempuan. Kemudian ada hum
yang berarti mereka, banyak orang, berarti 3 ke atas. Ya. Sudah disebut banyak. Hum untuk laki-laki, sedangkan hunna itu untuk mereka, banyak orang perempuan. Nah, inilah bentuk-bentuk dari kata ganti di dalam bahasa Arab. Jadi ada 12, ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, dan hunna. Jadi ada 12 bentuk kata. Kalau dia misalnya kita sebutkan dalam kalimat, maka nanti penggunaannya mesti akan sesuai dengan kata-kata atau masing-masing petunjuk dari arti dari isim domir tersebut. Misalnya kita mengatakan, saya sedang duduk, maka kita katakan, ana jalisun. Ya. Ana jalisun. Saya adalah seorang yang sedang duduk atau melakukan duduk kan. Jadi isim fa'il setimbang dengan kata fa'ilun, jalisun. Ini pernah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian nahnu kita gunakan nahnu, kami ya. Nanti menjadi jalisuna. Nah, nahnu jalisuna. Kami banyak orang laki-laki sedang duduk, jalisuna. Kemudian anta, engkau satu orang, berarti anta jalisun. Engkau seorang laki-laki sedang duduk. Kalau perempuan, anti jalisatun. Anti jalisatun. Jadi kalau laki sama dengan ini, ana jalisun, tinggal diganti antanya menjadi apa, ananya menjadi anta. Kemudian kalau untuk anti itu menjadi anti jalisatun. Ya. Dibuat dia menjadi muannas juga, jalisatun. Kemudian antuma kita buat dia menjadi musanna, antuma jalisani atau jalisatani. Kalau laki-laki antuma jalisani, kalau perempuan antuma jalisatani, tergantung makna yang diinginkan. Kemudian antum karena ini banyak orang, maka yang digunakan jalisuna karena ini adalah banyak orang artinya ya. Jamak mudzakkar salim menjadi jalisuna. Kemudian antunna yang digunakan adalah ini dijamakkan, jalisatun menjadi jalisatun. Antuma atau antunna jalisatun. Kalian banyak orang perempuan sedang duduk ya, jalisatun. Kemudian huwa, satu orang laki-laki, kembali yang digunakan adalah jalisun, tinggal mengganti ana menjadi huwa ya. Huwa jalisun. Dia seorang laki-laki sedang duduk. Kemudian hiya sama, tinggal diganti jalisatun. Ini menjadi hiya ya. Hiya jalisatun. Jadi sama karena sama-sama mufrad, sama-sama bentuk tunggal, maka yang digunakan adalah bentuk untuk satu orang. Kemudian huma, 2 orang. Ini karena 2 orang, maka yang digunakan adalah jalisani untuk laki-laki dan jalisatani untuk perempuan. Jadi laki 2 orang, kemudian ini perempuan 2 orang. Jadi jalisani dengan jalisatani, itu untuk huma. Kemudian yang terakhir, mereka, baik laki atau perempuan. Kalau untuk mereka, kita gunakan kembali yang berbentuk jama. Jalisuna untuk laki-laki, hum. Ya. Kemudian jalisatun untuk hunna, untuk perempuan. Jadi hunna jalisatun. Nah ini beberapa contoh penggunaan daripada domir-domir ini yang 12 kata ganti. Jadi 12 kata ganti ini kita gunakan seperti yang sudah saya contohkan tadi. Ini tolong diperhatikan dengan baik karena nanti akan ada tugas untuk menguji sejauh mana adik-adik bisa menyerap daripada pembelajaran tentang isim domir. Jadi kapan dia menggunakan mufrad dan muzakkar seperti ini, mufrad dan untuk seorang laki-laki. Kemudian kalau dia perempuan nanti jalisatun, seorang perempuan yang ini ya, seorang perempuan, ana jalisatun. Kemudian nahnu, kami, jalisuna,
Kalau kami yang perempuan berarti jalisatun. Nah ini pembahasan tentang isim domir dan penggunaannya dalam perubahan bentuk kata yang diakibatkan oleh berbedanya kata ganti yang digunakan dalam kata-kata tersebut. Baik adik-adik sekalian, selanjutnya kata ganti ini yang paling sering ketemu adalah pada fiil atau kata kerja. Karena memang kata kerja itu tidak mungkin dapat dilakukan kalau tidak ada pelakunya. Dan pelaku itu bisa berbentuk orang yang langsung disebutkan namanya, misalnya Zaidun, Muhammad, Amr, Bakar, dan lain sebagainya. Tetapi bisa juga dia berbentuk kata ganti. Nah, kata ganti sama dengan yang 12 ini, akan tetapi ada perbedaan bentuk ketika dia sudah masuk ke dalam fiil-fiil, baik itu fiil madi maupun fiil mudhari. Jadi ada perbedaan bentuknya. Misalnya ini deretannya adalah sesuai dengan domir yang saya tulis di atas. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum dengan hunna. Bentuk fiil madinya adalah seperti ini. Ini tinggal disesuaikan dengan kata-kata yang lain. Kebetulan yang saya berikan contoh ini adalah kata-kata kataba yang berarti menulis. Ya. Kata-kata kataba ini berubah dia menjadi bentuk yang 12 dan ini berbeda-beda. Bisa saja kemudian yang kita gunakan alima atau mengetahui, ya. Bisa juga jalasa duduk, bisa juga kharaja masuk keluar, dakhala masuk, mana'a mencegah, nasoro menolong, doroba memukul, kotala membunuh, dan lain sebagainya. Jadi itu bisa disesuaikan dengan bentuk perubahannya sesuai dengan yang saya contohkan ini. Misalnya yang pertama adalah ana, yang digunakan adalah dengan menambahkannya domir tu di akhirnya. Jadi kata ana ini dia berubah menjadi tu pada fi'il madi. Sehingga dia menjadi kata betu, saya telah menulis. Kalau saya telah masuk, dakhaltu. Saya telah keluar, kharajtu. Kalau saya telah makan, akaltu. Saya telah minum, syarabtu. Dan lain sebagainya. Jadi ini adalah bentuk perubahan kata dengan menambahkannya domir tu di akhir sebagai ganti ana untuk fi'il madi. Kemudian kalau kami, baik laki atau perempuan, itu ditambahkan dengan na. Ya, ditambahkan dengan na. Jadi ini ada na di akhirnya menjadi kata benar kami telah menulis. Kalau kata yang lain ya tinggal kharajna, dakhalna, mana'na, qatalna dan lain sebagainya. Kemudian kata beta untuk laki-laki, kata beta, jalasta, engkau telah duduk. Dakhalta, engkau telah masuk dan lain sebagainya. Kemudian ti untuk perempuan, misalnya mana'ti, engkau mencegah seseorang, mana'ti. Dorobti, engkau seorang perempuan memukul, nah ini dorobti. Kemudian ada tuma, ini untuk dua orang, yang ini ya. Nah, kalian dua orang, kita gunakan kata tuma, baik laki atau perempuan. Menjadi kata betuma. Jalas tuma, manak tuma, nasor tuma, kotal tuma, dan lain sebagainya. Kemudian ada tum, untuk banyak orang laki-laki. Ada tunna, untuk banyak orang perempuan. Kemudian ada kataba, di sini langsung bentuk kata aslinya, kataba. Di sini sudah terdapat domir huwa. Jadi setiap contoh yang diberikan itu misalnya mana'a, jalasa, kataba, kharaja, dakhala, itu semuanya sudah terdapat domir huwa di sana. Jadi yang berarti dia seorang laki-laki. Nah, ada huwa. Kemudian ada untuk perempuan dengan menambahkan ta'nis as-sakinah di depan menjadi katabat. Kalau misalnya jalasa menjadi jalasat, ya. Jalasat, kalau mana'a atau doroba menjadi dorobat. Yang berarti dia seorang perempuan telah memukul. Dorobat. Kemudian ada kataba, ditambahkan alif di akhirnya. Ini ya,
menunjukkan untuk dua orang laki dan perempuan. Mereka, ya. Kata orang ketiga, dua orang laki dan perempuan. Orang ketiga menjadi kataba, jalasa, mana'a, nasoro, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-11 ada katabu untuk mereka, ada wawu di akhirnya, ya. Yang disebut sebagai wawul jamaah. Wawul jamaah namanya ini. Ini disebut sebagai tadi alipul mutsanna, ya. Atau aliput tasniyah. Alif untuk dua orang. Kemudian ada wawul jamaah. Wawu untuk menunjukkan mereka banyak orang laki-laki. Wawul jamaah. Mereka banyak orang laki-laki. Misalnya ini ya, hum di sini. Tapi kalau pada fi'il madhi menjadi wawu dengan alif, ya, di akhirnya menjadi katabu, nasoru, mereka banyak orang laki-laki menolong. Jalasu, mereka banyak orang laki-laki duduk. Kemudian kotalu, mereka banyak orang laki-laki membunuh. Ya. Kemudian yang terakhir adalah na, tanpa panjang, ya. Ini disebut sebagai nunun niswah, ya. Nun an-niswah atau nun untuk menunjukkan banyak orang perempuan. Baik, ini perubahan bentuk dari kata ganti dalam fi'il madhi. Ini perubahan bentuk kata ganti dalam fi'il madhi tergantung yang mana yang diinginkan. Ini juga silahkan diperhatikan karena akan ada tugas nanti untuk diselesaikan merubah bentuk-bentuk kata menjadi seperti yang saya contohkan ini. Kemudian yang berikutnya ada adik mahasiswa yang saya banggakan. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami yang ini. Kemudian yang berikutnya adalah fi'il mudhari. Kata ganti pada fi'il mudhari sudah saya susun juga sama dengan fi'il madhi ini. Jadi artinya juga sama. Hanya arti fi'il mudhari kalau di sini diartikan telah karena fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari itu diartikan sedang atau akan, maka bentuknya seperti ini, ya. Yang pertama adalah ana, di awal kita tambahkan hamzah. Di sini dengan hamzah menjadi aktubu atau ana di sini, ya. Laki dan perempuan sama. Aktubu sama yang digunakan, ya, laki dan perempuan. Kemudian ana di sini ini, ya. Jadi menggunakan kata aktubu. Kalau misalnya duduk menjadi ajlisu. Jadi timbangannya tidak berwardapan, ya, tapi memang ajlisu fi'il mudhari, ya. Kemudian kalau membuka misalnya, maka dia menjadi abtahu, saya membuka. Nah, di sini berhadapan baris bawah dan baris atas. Ini fi'il mudhari itu tidak harus setimbang dengan kata af'ulu, tapi bisa juga af'ilu, bisa juga af'alu. Sudah kita bahas pada video sebelumnya, ya. Kemudian ada naktubu untuk nahnu, yang digunakan adalah nun, tapi di awal, ya. Yang digunakan adalah nun, naktubu, ini bisa laki, bisa juga untuk perempuan. Kemudian ada taktubu untuk engkau laki-laki. Di sini menggunakan kata ta. Jadi taktubu. Kalau ini menjadi tajlisu, taftahu, najlisu, naftahu. Kemudian taktubina dengan tak juga sama, ya, dengan tak seperti yang di sini ini, ya. Tapi khusus untuk perempuan ada tambahan di akhirnya. Jadi dengan menambahkannya ya dan nun di akhir menjadi taktubina. Kalau yajlisu menjadi tajlisina. Kalau tabtahu atau abtahu ini menjadi tabtahina. Nah, jadi ditambahkan dia ya dan nun di akhir, ya. Nah, ini tajlisina, kemudian tabtahina, ya. Tabtahina. Nah, ini bentuk dari fi'il mudhari untuk engkau seorang perempuan.
Kemudian dua orang itu yang digunakan adalah taktubani, laki dan perempuan sama, tergantung yang mana yang kita inginkan. Jadi taktubani itu laki bisa, perempuan juga bisa. Engkau dua orang laki dan perempuan sedang atau akan menulis. Kemudian untuk banyak laki-laki yang digunakan adalah taktubuna. Ada tambahan waw dan nun, kalau tadi ada ya, alif dan nun. Kemudian di sini ada waw dan nun untuk menunjukkan arti tum, ya. Jadi ini ada tak di awal, ini ya, untuk antum. Sedangkan di sini antuma, ya. Nah di sini antum, ini yang digunakan adalah tuma, ada alif dan nun, ada waw dan nun. Kemudian taktubna, ini untuk antunna, ya. Untuk antunna ada tambahan nun niswah di akhirnya, ya, menjadi taktubna. Nah, kemudian dari huwa, dari yaktubu, ini juga sama. Jadi kalau ada seperti ini, ada huwa yang tersembunyi, ya. Nah, jadi ada huwa pada contoh kata bayak tubu gitu. Nah, kemudian taktubu ada tak di ini, ya, di awal, ya. Ini untuk hiya, ya. Nah, hiya. Perlu diperhatikan bahwa ternyata hiya ini sama bentuknya dengan yang berarti engkau seorang laki-laki, ya. Taktubu, engkau seorang laki-laki sedang atau akan menulis. Taktubu, sama dia dengan dia seorang perempuan sedang atau akan menulis. Jadi bentuknya sama, ya. Misalnya kalau tajlisu, ya di sini juga tajlisu. Di sini tabtahu, di sini juga tabtahu. Nah, yang membedakannya adalah tergantung yang mana yang kita inginkan. Jadi kalau pelakunya perempuan, berarti ini untuk dia. Diartikan dia. Kalau pelakunya perempuan, hiya. Tapi kalau pelakunya laki-laki, maka taktubu itu berarti engkau seorang laki-laki. Ya. Jadi ini diperhatikan dengan baik. Kalau yang pelakunya adalah seorang laki-laki, maka itu berarti engkau seorang laki-laki. Tapi kalau pelakunya adalah seorang perempuan, maka itu berarti dia seorang perempuan. Jadi untuk orang ketiga, nah ini bentuknya sama tetapi maknanya berbeda. Kemudian yang ke-10 adalah yaktubani untuk huma. Ini bisa laki bisa perempuan, ada tambahan alif dan nun dengan ya di depan. Sama dengan ini, ya dan nun tapi tak di depan untuk antuma. Tapi kalau huma itu menggunakan ya. Begitu juga dengan hum, ya. Hum sama dengan taktubuna, ya, tapi ada tambahan waw dengan nun. Ini untuk hum. Dan yang terakhir adalah hunna, ya. Hunna menjadi yaktubna. Jadi yaktubna dengan tambahan na di akhirnya. Kalau yajlisu menjadi yajlisna. Kalau yaptahu menjadi yaptahna dan lain sebagainya. Baik. Ini contoh-contoh penggunaan kata ganti di dalam bahasa Arab. Yang pertama ini penggunaan pada isim, penggunaan pada mubtada dengan khobar. Jadi tergantung ini ana jalisun, bisa saja jalisun ini yang lain juga kata-katanya. Tinggal disesuaikan kapan dia mufrad, kapan dia muzakkar dan muannas. Nah dari contoh-contoh yang sudah saya paparkan tadi. Kemudian pada fi'il madi juga sudah saya contohkan 12 bentuknya. Kemudian pada fi'il mudhari' juga sudah ada contoh-contohnya dalam 12 bentuk kata tergantung isim domir yang hendak digunakan dalam penggunaan bahasa Arab. Baik, wallahu ta'ala alam, adik-adik mahasiswa sekalian, itu yang saya paparkan pada video kali ini. Mudah-mudahan cukup jelas dan selanjutnya akan ada sesi latihan yang harus diselesaikan merubah bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab sehingga sesuai dengan domir atau kata ganti yang digunakan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.